di sini kita mau cerita-cerita. Dan katanya Punta ini setelah nonton video yang ini, yang aku sama Kani itu, yang nyeritain hantu peniru wujud kalau nggak salah ya, katanya ada cerita yang Punta punya juga sih. Di sini kita malam ini ya, filmingnya malam langsung, dan katanya benar punya cerita apa. Dan gini ya teman-teman, disclaimer, yang video kemarin yang Yuyu itu, yang kata aku yang datang ke Yuyu yang ini, katanya kan itu kakek-kakek kan ya. Dan kemarin Yuyu bilang kakek-kakek itu kan banyak orang yang nanya itu emang berapa lama. Kata Yuyu itu kejadiannya itu hampir 45 menitan, dan itu lama banget di Gunung Salak. Dan kata Yuyu itu di Gunung Salak itu bener-bener dia lihat itu bener-bener kakek-kakek. Dan I don't know ya, aku nggak tahu itu apa, tapi cuman kata Yuyu itu bilang kakek-kakek yang ya kayak mau ngalihin jalan gitu. Dan di sini kata temennya itu sebuah pohon katanya. Dan ya banyak banget sih kejadian di gunung. Dan di sini katanya Punta ada cerita di gunung juga. Dan ini kayak gimana ceritanya, ini langsung ke ceritanya aja ya Jo. Dan gimana sih, dan itu teh gini, kejadiannya itu ngeri kan, gunung ya, kenapa sih di gunung gitu. Dan aku mah banyak kayak video yang ini yang tadi itu juga di gunung, yang Yuyu di gunung juga, dan ini sekarang di gunung lagi. Emang itu di gunung gimana sih? Jadi kan gini ya Pun, aku gini ya, kita mah ngobrol santai aja sih ya. Gunung kan gak ada orang, kok bisa-bisanya hantu banyak? Maksudnya gini, nggak ada orang, nggak ada kehidupan, nggak ada pemukiman, nggak ada kayak tempat buat warga diem gitu. Kok ya bisa banyak yang kayak gitu. Itu sih teman-teman yang aku bingung. Justru emang makhluk seperti itu tuh senangnya yang tempat sedikit orang. Kenapa? Karena berebutan energi. Jadi kebayang nggak kalau kita di satu ruangan banyak orang, kan ngap, panas dan segala macam. Iya. Kita berbagi oksigen, berbagi energi. Ya sama, makhluk itu juga senang yang di tempat-tempat sepi, lembab, karena kan banyak energi gitu katanya. Dan gini ya, kebanyakan di pengalaman emang sih, aku bukan ya, aku mah nggak terlalu suka sih main ke gunung, mendingan ke pantai. Kenapa? Karena satu, aku mah nggak bisa kedinginan. Kedua, ya itu kisah-kisah misteri atau segala macam cerita horor yang ada di dalamnya. Nah, cuman ada beberapa pengalaman. Aku pernah ke gunung yang Bogor, bukan gunung sama, satu lagi gede. Kalau ke gunung gede pernah, cuma itu pun nggak nginep, cuma naik doang. Teman-teman sih pada yang nginep banyak, cuman katanya di sana juga kan banyak ya, kayak katanya kan angker juga, tapi yang ya lebih angker mah katanya teman-teman kan banyak orang Bogor, Gunung Salak. Dan itu bener-bener terkenal banget keangkerannya. Dan yang aku bilang tadi si Yuyu itu kejadiannya di Gunung Salak. Katanya dia ke gunung, ketemu sama kakek-kakek, padahal itu bukan kakek-kakek, tapi ya kayak mau ngalihin jalan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok gunung? Tahu ya kenapa ya, orang-orang kita tuh emang tapi kadang-kadang pun itu tuh emang beneran kayak gitu, atau emang dicampurin sama suges. Kadang-kadang gini ya, kan kita dari kecil, apalagi Indonesia kan dekat sama hal-hal mistis. Kenapa Amerika enggak, Inggris enggak? lebih ke pembunuh berantai gitu kan istrinya. Karena kita dari kecil dikasih udah cerita. didoktrin, jangan keluar maghrib,
nanti dipegang kelong wewe atau apa tuh namanya ya, kalau bahasa Sunda itu sanekala. Ada nggak orang yang pernah ngelihat sanekala? Kan nggak ada. Tapi kan ya orang-orang tua zaman dulu udah didoktrinnya yang kayak gitu. Nah, gunung ya makanya ya di sini dibilang skeptik, aku enggak. Kalau skeptik kan enggak percaya banget yang kayak gitu kan. Aku kan kalau dibilang enggak percaya enggak, tapi dibilang percaya juga enggak. Maksudnya gini, ya oke lah, emang kita dampingan dengan yang kayak gitu. Cuman untuk ya kayak gunung gitu, gunung itu kan nggak ada orang gitu. Kok misalkan kata orang pernah ada yang lihat pocong lah, ada yang pernah lihat kuntilanak lah, padahal nggak ada makam kan. Nah, yang tentang pengalaman kunta itu kan banyak sih, banyak faktornya. Ya bisa karena hipotermia, kan kedinginan, jadi halusinasi. iya. Yang ada kan yang ada yang kejadian yang ini yang di Gunung Lawu itu Bisa karena kecapean, jadi halusinasi, banyak lah faktornya. Tapi jadi uniknya gini ya, dulu teh kunta teh seorang yang ateis lah sebutlah, jadi nggak percaya lah masalah-masalah goib dan segala macam. Pokoknya nggak masuk logika, ya nggak masuk logika, nggak masuk di akal, nggak percaya sama sekali. Sampai akhirnya waktu tahun 2014 itu tuh kayak kita baru lulus, kangen-kangenan, pengen have fun, kemana, ke gunung dong gitu kan ya, karena emang banyak teman yang hobinya di gunung. Udahlah ke gunung. Waktu itu kita nggak merhatiin tanggal dan segala macam. Kita pengennya waktu itu tuh musim kemarau, biar bulan lagi bagus gitu kan, langit cerah, kamera bisa nangkap Milky Way dan segala macam. Nah, kita tuh pergi berempat. Jadi si karakter 4 orang ini tuh beda-beda. Aku yang nggak percaya hal gaib, ada yang satu ustad banget lah, ibaratnya gitu kan. Ada yang satu dia itu panikan, yang satu leader lah, ada yang satu lebih tua. Nah, si leader ini teh dia yang nuntun jalan dan segala macam. Kita berangkat tuh sore jam 3, perjalanan 5 jam. Aku nggak akan sebut. Ini gunung di mana? Di daerah Jawa Barat, tapi aku Jawa Barat juga. Cukup apa ya? Cukup normal, gunungnya kurang cerita mistis gitu, kurang. Jadi ya kita nggak ada curiga ke sana lah. Iya, nggak ada lah. Nggak ada yang gimana sugesti, netral semua, keadaan fit semua. Jadi kita juga bingung. Kejadiannya itu karena kita naiknya telat, ada beberapa pos sampai pos 10. Iya. Nah, kita di waktu itu tuh perjalanan 2,5 jam. Kita berhenti di pos pertengahan. Di pos pertengahan tuh kita udah hampir nyerah tuh, karena jalanannya nanjak banget kan. Udahlah, kalau nggak salah itu udah masuk isya deh. Masuk isya, istirahat, bikin bivak itu jadi cuman buat berteduh doang gitu. Kita kasih playseat gitu untuk berteduh doang. Nah, lagi ngopi itu kita dengar suara rombongan orang. Itu di pos pertama, di pos pertengahan, di pos 5. pertengahan. Kita dengar suara banyak orang. Nah, kita mikirnya kayaknya di atas banyak orang nih yang camp. Iya. Nah, ya udah dong, maksudnya kita preparing gimana kalau kita nggak dapet tempat tenda dan segala macam. Udah, cuman kita nggak ada curiga apapun. Nggak ada. Soalnya agak nggak jelas juga, maksudnya ributnya nggak jelas. Kita nggak dengar bahasa apa gitu, maksudnya oi tenda, oi atau oi makanan gitu, nggak dengar, cuman recok banget, bising gitu. Ya udah, karena kita semangat dong, ya udah di atas sama temen nih gitu, jadi nggak kesepian juga gitu, soalnya bukan weekend. Ya udah naik, nggak ada apapun gitu yang aneh gitu.
Nah udah di puncak nggak ada siapa-siapa, Padahal tadi ada suara rombongan. padahal ada suara rombongan. Nah ada kan ada 2 puncak tuh, ada puncak 1 sama puncak 2. Kita diskusi udah lah, karena di gunung ada pantangan kalau naik kita nemuin sesuatu tuh nggak boleh diobrolin. Oh gitu. Iya, takutnya orang jadi panik gitu loh maksudnya. Oh iya. Jadi rombongan vibe-nya nggak enak gitu. Iya, Bukan iya. bukan masalah apa gitu, pantangan atau apa, biar kondusif aja, biar semua nggak kesulitan. Jadi ya udahlah, nggak diobrolin. Kita diskusi mau puncak di mana, mau di 1 atau 2. Iya. Ya udah sepakat semua di puncak paling atas, di puncak 1. Pas naik aku kan di depan. Iya. Aku di depan lagi ngerangkak karena posisinya nanjak banget, jadi ngerangkak mata tuh fokus ke depan, ke tangan gini, Iya. karena malam juga kan. Iya. Jadi headlamp pesawat gitu kan. Nah waktu aku nyari jalan agak nonggak ke atas, ketemu tuh cahaya biru, cuman kaget gitu kan, ini apa, diem. Iya. Diem terus lemas gitu, emang mungkin deh kalau Capek, dari logika iya capek gitu kan, masih positive thinking lah. Iya, iya. Ini halu nih gitu kan. Udah disalib dong. Iya. Sama teman disalib, dituntun lah, ya mungkin kamu kecapean ya. Iya, iya. Dituntun udah happy, bakar makan gitu kan, happy sampai akhirnya kita mau tidur jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah masuk tenda, semua udah rapi. Tiba-tiba ada suara lontar itu, dan kerasa aja geter tanah tuh, geter Kayak raksasa. kayak iya, kayak ada orang yang ngetuk tanah gitu, duk, tapi suara langkah. Iya, iya. Nah itu kan aku tuh di pinggir tenda, jadi berjajar gitu, temen aku di pinggir juga. Aku nggak tahu semua orang ngerasain atau belum pada saat itu, cuman Iya. aku doang gitu yang aku pikir semua orang tuh udah tidur gitu loh. Nah tiba-tiba aku ngeliat karena si api unggun gitu masih nyala kan, Bakar-bakaran kan ya. ya bakaran api unggun masih nyala, maksudnya agak jauh dari tenda, jadi ya udahlah biarin gitu, sematinya. Ada siluet gitu kan, maksudnya wajar dong kalau ada orang ngelewatin cahaya kan, ada siluet gitu kan, bayangan. Iya, iya. Ada yang lewat, oh mungkin yang ngedaki gitu kan, yang nyusul atau gimana gitu. Nah aku biarin, maksudnya karena aku juga mau istirahat, jadi nggak aku sapa gitu loh, aku biarin aja. Ngelilingin tenda dong. Oh my god, jadi itu dalam keadaan di dalam tenda Iya, ada cahaya di luar, jadi ngebayang gitu ke tendanya. jadi ngebayang siluet terus ngelilingin tenda. Aku kan bangun nih, ngeliatin kok ini aneh, orang kok mau ngedaki kok ngelilingin tenda, mau ngapain gitu kan. Takutnya kan orang jahat kita ya, bukan ke sono pikiran. Mau ngapain sih gitu, cuman mau keluar tuh takut entah kenapa ya. Jadi ada kayak merinding, terus takut, kayak nggak sanggup aja mau buka tenda tuh aja. Mau buka tenda tuh juga berani. Pilihannya ada 2, antara keluar nanya gitu kan, atau aku diem. Ya udahlah aku milih diem deh, aku terusin gak apa-apa lah. Aku tiduran tapi aku siap-siap gitu, maksudnya kalau ada apa-apa harus siap gitu, maksudnya takutnya ada orang jahat dan segala macam. Iya. Jadi nggak tidur deh, akhirnya memutuskan untuk nggak tidur. Cuman si suara langkah kaki itu makin lama makin banyak. Terus tiba-tiba ada yang teriak, ada yang kayak weh. Cuman aku nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti. Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia, bukan Bahasa Jawa bukan. bahasa yang aku nggak kenal. Nah waktu aku merhatiin suara, terus kan ngeh kan, loh kok ada suara ini gitu, ini suara apaan? Tiba-tiba senyap hening. Tahu nggak, pernah nonton kan Harry Potter yang bahasa ular yang Iya. Iya, iya. deket jangan di Slytherin. Iya.
deket di kayak berasa dibisikin tapi bahasanya nggak kenal. Itu tuh langsung merinding seluruh badan tuh, kayak lemes, langsung kayak nggak bisa ngapa-ngapain, berusaha merem. Pas merem kayak nggak bisa gerak. Aku tuh mau ngebangunin teman gitu kan, Iya. nggak bisa gerak. Terus lama gitulah. Tuh nggak ngerti ini bahasa apa gitu kan, suara apa nggak ngerti, nggak bisa gerak. Akhirnya diem aja lama itu, selama kira-kira setengah jam lah. Lama banget, sumpah kesiksa sumpah. Itu kayak setengah jam terlambat selama hidup deh. Aneh banget. Nah udah bisa gerak, udah jantung berdebar gitu, keringetan segala macam. Itu panik sepanik. Akhirnya ya udah dibangunin kan teman. Kita udah bisa dibangunin. Di antara semua orang itu cuman ada satu yang mau. Nah, kan aku kesepakatan di awal kalau ada apa-apa nggak boleh ngomong. Kebetulan azan subuh, azan awal kedengeran sampai puncak. Iya. Ada. Maksudnya dia kan agak ustad gitu. Ya udah dibuka lah si tenda teh. Akhirnya berani dia ngebuka karena mungkin nggak tahu sih dia ngalamin atau enggak gitu. Dibuka, aku sambil lihat keadaan. Kayaknya aman. Terus ya api masih ada, cuma kecil gitu kan. Oh ya, aku ngeliat nggak ada siapa-siapa, benar kosong, nggak ada orang sama sekali, cuma kita doang yang nenda di sana tuh, nggak ada yang muncak lagi gitu. Ya udahlah, disimpan, toh aku masih baik-baik aja gitu kan. Ya udah, yang tadi nggak usah diobrolin, tahan aja gitu. Pas teman aku minta air bersihnya di kucurin gitu buat dia wudhu, lagi ngelihat ke langit, aku ngelihat satu sosok gede banget, kayak buta kali atau enggak, kayak orang normal. Nah ini aku yang heran ya, ini tuh kan gunung Jawa Barat ya, ini entah halu atau gimana, aku ngelihat sosok manusia ada sayapnya gitu, gede, lagi kayak terbang ke atas gitu. Terus si pakaiannya tuh kayak kain putih orang yang naik haji gitu. Lain nama nggak tahu deh. Kayak gitu. Ya anjir, aneh banget. Cuma itu jelas banget. Jadi lagi mencari air, ngelihat ke atas, tiba-tiba gitu, terbang aja. Dan jelas gitu. Dan aku tuh ngelihat semua detailnya, nggak siluet gitu. Iya. Ngelihat semua detailnya. Pas muka lihat enggak Kelihatan kayak ininya dagunya lancip, masih ingat banget, rahannya kayak kokoh gitu, kayak orang kuat gitu, sering nge-gym lah kayak gitu. Terus si rambutnya panjang, diikat gitu, dikuncir, tapi ya kayak ininya masih gombal gitu, masih digerai, tebal. Nah uniknya pas udah kita pulang lah ya, selesai itu pulang lah, aku nggak nyeritain. Pas di bawah aku nyeritain, semalam kalian sadar nggak sih gini. Oh pun tak ceritain ke teman-teman pas di bawah, tapi pas di bawah, pas udah selesai perjalanan, ternyata semua orang tuh nyeritain hal yang sama. Dia juga dengar semuanya, kayak dia tuh tahu ada orang yang ngelilingi tenda. Semua teman-teman aku kayak nggak mungkin dong ini halu barengan. Cuman kalau bagian ngelihat sosok itu mah cuman aku doang. Cuman pas suara itu, teman aku tuh ada yang bilang, itu namanya pasar setan. Jadi emang terkenal di gunung itu juga terkenal ada. Ya mitosnya tuh ada pasar setan, kayak ya mungkin jin ya. Teman aku ngejelasinnya, jin juga beraktivitas apa kayak kita. Mungkin di waktu-waktu tertentu kita bisa lihat dan segala macam. Cuman katanya untungnya kamu nggak keluar tenda. Kalau keluar tenda mungkin kamu bisa masuk ke dunia itu, katanya. Terjebak ya. Cuman karena aku masih nggak percaya gitu ya, di posisi yang waktu itu anaknya logis banget gitu, tahu deh gitu. Sempet nggak tahu lah. Nah itu teman-teman, jadi ini di gunung kayak dia bisa se ekstrim itu. Iya, maksudnya nggak tahu ya,
apa sih faktornya gitu. Waktu itu nggak dapat penjelasan aja, muncullah di sana kayak satu keyakinan kalau makhluk itu ada, berarti yang disebut Tuhan juga ada. Makanya waktu itu makasih loh pada setan. Paham nggak maksudnya? Iya. Kalau misalkan gue nggak ketemu setan ya gue nggak tahu sampai saat ini mungkin gue masih ateis aja gitu. Ayo. Itu kan Ya jadi kan cara Tuhan juga itu ya unik. beda-beda gitu buat, dan itu sih sisi positifnya. Jadi Tuhan itu punya gitu cara yang orang itu enggak pikir sebelumnya, yang orang itu enggak percaya sebelumnya, yang orang itu enggak apa sih, enggak ada di pikirannya sebelumnya. Ya itu kan ya kebesaran Tuhan. Cuman ya itu sih anehnya kok bisa gitu. Dan di gunung juga kejadian, dan banyak banget gitu kejadian di gunung yang bikin orang-orang, ada yang bikin orang sadar, ada yang bikin orang malah lebih gimana, ada. Dan tergantung sih, tergantung ke orang-orangnya ya. Dan mungkin di sini orang mungkin punta ya hokinya di situ gitu. Lu diingetin sama Tuhan dengan cara itu, bukan cara dengan kejadian ataupun apapun yang negatif ya. Ya mungkin ini bisa gitu dibilang negatif karena ya siapa sih yang pengen kejadian yang kayak gitu, nggak ada dong. Cuman ya dengan kejadian ini ya Kunta bisa mengambil pelajaran sisi positifnya Tuhan. Ya tangan Tuhan kan di mana-mana, dia punya cara tertentu, cara yang beda sih buat ya gitu. Cuman ya di sini ya kalau gua di posisi lu di dalam tenda dengan keadaan dan ya kan iya misteri sih, maksudnya itu bahasa apa gue terus pakaian itu kalau misalkan gini, kalau misalkan gue sugesti gitu ya, gue bisa aja ketemu Kunti karena gue sering ngebayangin Kunti gitu loh. Gue sering dengar cerita Kunti atau pocong atau apa gitu. Gue nggak dapet itu aja. Apaan nih anjir, ada manusia terbang sayapnya mirip elang gitu, hal yang nggak pernah gue dapet sebelumnya. Makanya apakah ini delusi atau ilusi gitu kan? Tapi kok bisa gitu kejadian gitu. kayak gitu. Yang anehnya teman-teman sih. Terus oh ya gue nggak cerita waktu pulang. Waktu pulang tuh kita nemuin daun-daun di pos pertengahan. Itu tuh kayak abis orang naik puncak gunung gitu. Rusak, tapi rusaknya tuh parah. Jadi kayak orangnya tuh nggak orang yang muncak kan satu barisan gitu kan. Ini tuh kayak ada rombongan gitu. Jadi sejalan lebih gede kayak grup lah yang ngelewatin sana. Tapi kita tahu nggak ada orang yang naik selain kita. Kayak nggak mungkin gitu ada rombongan sebanyak itu ngebuka jalan gede gitu, sebesar itu, selebar itu. Terus ada daun-daun yang nggak ada di pohonnya tuh nggak ada, tapi daunnya ada gitu. Iya. Kayak ngelihat ada daun pisang, ada daun janur. Iya. Nggak ada. Gue sampai cek dia daunnya dipegang gitu, disobek-sobekin karena takut halu gitu. Kok bisa sih ada daun pisang di sini? Di sini nggak ada pohon pisang gitu. Bingung, akhirnya nggak dapat logikanya, nyerah gitu, nggak nyerah. Ya dunia itu ada, apa gue harus buktiin gitu. Akhirnya jadi percaya. Harus hati-hati juga sih di sini. Iya. Karena ya kesakralan itu. Kita nggak pernah tahu di kehidupan dimensi lain. Iya, seperti ya. Nah, ini sekarang ngetren banget Avengers dengan multiverse-nya gitu. Kayak udah mungkin itulah gitu. Gue nggak mau ambil pusing, tapi
gue menyaksikan emang ada. Nah kayak itu teman-teman ya yang kejadian di gunung itu karena ya kebanyakan yang belum entah yang serem entah yang kayak gimana, orang-orang banyak yang hilang gitu. Nah itu tergantung di kitanya gitu. Kita naik ke gunung itu dengan niat seperti apa gitu. Ya kalau niatnya mungkin kurang baik atau gimana ya mungkin kejadian buruk yang kita akan terima. Tapi yang kalau kita niatnya nggak ada kesana pasti baik-baik aja sih. Cuman ya itu sih yang bikin aneh itu sih teman-teman. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sakit gue. Oh Seminggu sakit, demam, nggak bisa ya, demam tapi nggak bisa kemana-mana maksudnya. ya sakit lah. Kayak tipes lah. Dan dari sana tuh gue jadi bisa denger yang lainnya gitu. Oh kayak nggak pas waktu itu masih berpikir ah ini mungkin sampai sana itu lagi stres banget ditambah gue melihat banyak hal. Jadi kalau mau diceritain gitu banyak, tapi awalnya dari kejadian itu ya, itu awal banget gue dapet dan ngeliat pun nggak jelas, nggak ada gue. orbs. Kayak gitu lah. Nah suara air tapi nggak ada, kan jelas banget. Jadi dari sana gue coba konseling awalnya ke psikolog, terus naik ke psikolog. Mama gue juga lagi udah depresi, tapi sampai saat ini maksudnya gue udah ngerasa gue udah sini sih dulu, tapi gue udah normal. Gue bisa makanya gue pasrahin aja gitu, paham gak? Kayaknya ini bener makhluk lain gitu, tapi ya udah lah. Percaya nggak percaya? Makanya gue kadang bisa ngejelasin sejarah suatu tempat walaupun itu baru pertama kali ya ada suara lagi main di Antam, gue dengar suara perempuan nangis di belakang. Ternyata dulu ada kejadian Ya, jadi kayak ada sensitivitas. ya akhirnya Ya udah, ya emang kayak gitu mungkin ya, yang harus kita alami gitu. Ini dibilang ya percaya nggak percaya, kalau dibilang nggak percaya caranya itu sih. Ya makanya ke gunung itu ya tergantung ya yang baik-baik aja. Takut juga ya, ya kayak kita aja kalau masuk yang punya harus pasti akan benar itu punya walaupun nggak terlihat ya itu aja sih. Jadi gini ya, teman-teman Punta ini kan emang suka gitu naik gunung dan dia pun ngerti yang kayak gitu-gitu, katanya pengen cerita di sini ya. Ada nggak ya ada. di Oh alah, tadinya kalau ada gue masukin juga sih. Oh ya udah.
ya udah ya teman, terima kasih banget ya buat cerita-cerita di sini kan. Ya mungkin di situasi kita ya lu yang dari tadi ya lu nggak percaya dengan kayak gitu gitu, sekarang lu lebih percaya bahkan ke Tuhan pun nggak percaya dulu ya. gitu kan. Ya itu